Baiklah teman-teman, karena aku telah menonton versi original dari Spy X Family episode 9, jadi aku ingin menonton kembali versinya kucing rebahannya. Jadi sebelum itu kita siapkan bantal dulu untuk menontonnya. Langsung saja, let's go. Oke, kita mulai ya guys ya. Play. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Yuri yang ternyata adalah salah satu anggota polisi rahasia itu tampaknya lagi menyelidiki tentang agen Twilight. Namun dia juga syok berat saat tahu kalau Yor kakaknya tuh udah menikah dan tinggal bareng suaminya. Akhirnya setelah pulang dari interogasi di kantornya itu, Yuri pun langsung pergi untuk menemui Lloyd dan Yor di rumah. Dan gak ini adik si Yor ya. Kelihatannya dia cemburu karena tidak diberitahu tentang pernikahan kakaknya. Padahal ya gimana ya? Enggak. Ternyata Yuri itu aslinya siskon berat dan super protektif sama Yor. Alhasil dia pun jadi benci banget sama Lloyd dan berusaha buat mengungkap sifat asli Lloyd. Tapi Yuri langsung curiga waktu ngeliat sikapnya Lloyd dan Yor yang saling malu-malu. Saling malu-malu ya, di sini curiga ya. Akhirnya Yuri pun memaksa mereka berdua buat saling berciuman di depannya. Terus di episode 9 kali ini, diperlihatkan Yor beneran mau dia apa? Mau diciumnya. Yang lagi panik banget karena bakal ngelakuin kisu namanya. Dia pun langsung memutuskan buat minum sedikit anggur biar bisa mabuk. Dia mikir kalau dia nggak mungkin bisa ngelakuin kisu-kisu dalam keadaan normal. Setelah cukup mabuk, Yor pun langsung memulai aksinya. Aku mulai ya, darling. Ayo buruan tutup matamu, kata Yor sambil mabuk. Lagi mabuk terus. Lihat kakaknya yang nyasar ke Lloyd itu, Yuri yang tadinya maksa-maksa mereka buat kisu-kisu malah jadi kena mental sendiri. Saat itu juga Yuri langsung keinget sama kenangan waktu kecil. Ternyata Yuri pernah dicium sama Yor gara-gara dapat nilai sempurna saat ujian sekolah. Dan Yuri juga berjanji kalau dia bakalan jauh kali beda usianya, masih kecil kali di sini dia. Kayak kakaknya itu saat udah dewasa nanti. Lalu dan absurdnya si Yor ini juga malah berjanji akan menunggu lamarannya itu. Aduh, dua-duanya tuh benar-benar gak beres banget ya. Kakak, jangan ya bete ya di depan mataku. ya bete. Teriak Yuri dan panik sambil mencoba menghentikan Yor. Di saat yang bersamaan, panik kayaknya. Yor juga ternyata nggak bisa mencium Lloyd. Yor pun mencoba buat nampar Lloyd. Tapi karena Lloydnya hindar, tamparannya itu malah kena Yuri. Kena adiknya sendiri ya, sakit kali ini pasti. Yang lagi berusaha buat menghentikan mereka. Alhasil Yuri pun langsung terlempar jauh dan bikin satu rumah bergoncang hebat. Sampai-sampai si Anya kebangun bentar. Lagi enak-enak tidur, mimpi. Apa yang terjadi? Terus bobok lagi deh. Bobok lagi. Tapi bukannya curiga, si Yuri ini malah sampai berdarah cuy. salah paham sama kejadian barusan. Dikiranya Yor tuh nampar Yuri gara-gara dia berusaha buat menghentikan ciuman mereka. Kakak pasti kepengen banget buat mesra-mesraan sama dia ya. Sampai tega nampar aku. Aku ngerasa bodoh karena udah memuji kalian. Ekspresinya itu. Malah perasaanku sendiri yang diuji. Kata Yuri sambil nangis. Ya udah Lloyd Forger, aku titipin bibir kakakku untukmu. Tapi ingat ya, cuma buat sebentar aja. Dipasrahkan. Mendengar perkataan Yuri yang absurd itu, mabuk berat itu pun kembali 2 kali ditampar. Nampar Yuri. Ya elah Yuri, nggak kapok-kapok sih kamu nak. Setelah sadar, Yor pun langsung menyesali perbuatannya itu dan membantu Yuri yang udah babak belur tersebut. Wah, kalau aku lihat-lihat kalian ini kakak beradik yang akur banget ya. Tampak tenang dan bersahabat sekali guys. Kalian bisa menopang satu sama lain, kata Lloyd kepada mereka berdua. Lloyd pun lalu berterima kasih kepada Yuri. Memang mirip kali ya kakak adiknya. Karena telah melindungi Yor selama ini. Tapi mulai sekarang ada aku yang juga siap melindungi dan menopang Yor. Yuk mari kita bahagiain Yor bersama-sama, tambah Lloyd sambil memeluk mereka berdua. Tapi Yuri kayaknya masih nggak bisa nerima Lloyd. Gak terima dia. Karena baik. Itu aja. Dia pun memutuskan untuk pergi dari rumah Lloyd itu. Tapi sebelum pergi, Yuri juga sempat ngancem Lloyd kalau dia sampai berani macam-macam dan membuat nangis kakaknya, maka dia nggak akan segan-segan buat mengeksekusi Lloyd.
Lloyd pun heran dengan kata-kata mengeksekusi yang dilontarkan oleh Yuri itu. Eksekusi apa nih? Berarti dia Si curiga. Lloyd pun jadi waspada sama si Yuri. Bahkan Lloyd sampai mengecek seluruh ruangan di rumahnya kalau ternyata Yuri udah memasang penyadap di sana. Karena bagaimanapun udah jadi ketahuan ya. juga, Lloyd harus benar-benar waspada dengan hal sekecil apapun yang bisa membahayakan misi dan dirinya. Keesokan paginya saat Anya bangun pagi, dia pun ngebaca pikiran Lloyd yang lagi menyelidiki kemungkinan kalau si Yuri itu adalah polisi rahasia milik pemerintah. Begitu dengar kata polisi rahasia, Anya pun langsung jadi semangat 45. Dia pun nyesel kenapa kemarin malam bisa ketiduran dan gak jadi ketemu sama Yuri. Gak ketemu sama kemarin itu ya. Ya karena tidur pamannya. Polisi rahasia? Kok kayaknya waku-waku banget. Kenapa gak dikenalin sama Anya sih? Kembaliin ke waku-wakuanku, kata Anya marah-marah kepada Lloyd. Terus waktu sarapan bareng, Lloyd yang masih overthinking itu juga mikir kalau jangan-jangan Yor telah bersekongkol sama Yuri untuk menjebak dirinya. Saling curiga. Dan berusaha untuk mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Anya mendengar suara hati Lloyd yang nyurigain Yor itu pun langsung cemas. Akhirnya, Anya yang tahu kalau Yor gak ada hubungan apa-apa sama Yuri itu pun berusaha buat ngasih tahu Lloyd. Ayah, sebenarnya Mama Yor itu... Jadi mau jelaskan gimana? Anya pun pengen ngomong ke Lloyd tentang identitas Yor yang sebenarnya. Tapi kayaknya dia memutuskan untuk gak jadi melakukannya dan malah ngelawak. Sebenarnya masakan Mama Yor benar-benar gak enak. Jadi lain ceritakan ya. Apa yang... kata Anya mengalihkan pembicaraan. Terus waktu mereka bertiga mau berangkat kerja dan sekolah, Lloyd pun memutuskan untuk memasang penyadap di baju Yor. Oh, di sini dia mulai apa ya? Mulai menyelidikinya sendiri. Gimana sih keseharian istrinya? Mengambil resiko kalau ternyata Yor bekerja sama dengan polisi rahasia pemerintah. Tapi ternyata nggak cuma Lloyd yang overthinking. Yor juga ngerasa demikian. Dia mikir kalau Lloyd udah kecewa sama dia gara-gara kemarin nggak jadi dicium. Nggak bisa nyium, nggak bisa masak. Aku benar-benar berperan sebagai istri yang buruk. Terlalu menghayati perannya. Batin Yor. Lalu waktu mau naik ke bus sekolahnya, Anya pun berpesan kepada Lloyd dan Yor. Ayah dan Mama Yor harus segera berbaikan, kata Anya. Lloyd pun heran kenapa si Anya ini bisa tahu kalau dia tuh lagi memiliki kecurigaan kepada Yor. Iya, karena bisa dibacanya tuh. Tapi Lloyd berpikir kalau mungkin itu cuma insting anak kecil yang tajam aja. Kemudian kita ditunjukkan Yuri yang lagi berada di kantornya bertemu dengan bosnya. Bosnya pun kelihatan foto-foto kakaknya semua di dalam lokernya. Heran kenapa Yuri masuk kantor dengan wajah penuh luka. Padahal malamnya dia izin ke kantor untuk memperingati hari perkawinan kakaknya. Halah, palingan kau mabuk dan bertengkar dengan suami kakakmu kan? Memangnya suami kakakmu itu orang yang brengsek? Tanya si bos. Tapi Yuri menjawab kalau sebenarnya lengkap polisi kakaknya di situ. Lloyd itu adalah orang yang baik. Namun dia tetap harus waspada karena mata-mata emang pintar berakting. Terus Yuri pun ingat kalau harusnya kemarin dia masang penyadap di rumah Lloyd. Tapi dia malah kelupaan. Sedangkan di tempat lain, Yuri yang lagi galau pun akhirnya curhat sama teman-teman sekantornya. Dia bertanya kepada teman-temannya yang udah berkeluarga tentang bagaimana caranya menjadi seorang istri yang baik. Dihayatinya kali perannya. Sambil bertanya sama kawan-kawannya kayak mana jadi istrinya. Istri idaman. Dan ternyata Lloyd yang berada gak jauh dari sana lagi mendengarkan percakapan Yor tersebut. Penyadap ya. Apa Yorsan lagi berusaha menjadi istri yang lebih baik demi keluarga palsu kami? Tapi ada kemungkinan dia ingin menjadi istri yang sempurna supaya bisa mengelabui aku, pikir Lloyd. Terus tiba-tiba Yor disuruh sama bosnya untuk mengirimkan surat ke kantor pos. Mendengar hal itu, Lloyd pun langsung memutuskan untuk turun tangan sendiri dan mencari tahu kebenarannya. Dia pun segera mengajak Frankie untuk menyamar sebagai polisi militer dan mencoba menginterogasi Yor yang lagi mengirim surat. Lloyd berencana untuk mengetahui apakah Yor tahu kalau Yuri adalah polisi rahasia dan apakah benar kalau dia telah bersekongkol dengan Yuri untuk menyelidiki dan menangkap Lloyd. Saat itu juga, Lloyd dan Frankie langsung menghadang Yor yang baru aja selesai ngirim surat. Wih, tapi keren kali apa ya topeng penyamarannya, mirip realistis. Apalagi kawannya berubah ya, berapa derajat perubahan wajahnya dari ya
mas om jadi anak gaul begini tampangnya. Dan Sior pun kayak apa ya, kayak bosnya siapa itu, kayak bos adik Sior. Lloyd beralasan kalau surat yang dikirim sama Yor tadi berisi sandi-sandi berbahaya yang dikirimkan untuk negara barat. Mereka berdua pun mengancam akan menangkap Yor dan suaminya karena telah bersekongkol dan mata-mata. Kemarin juga ada karyawan kantormu yang ditangkap karena dicurigai sebagai mata-mata kan? Di penjara dia telah disiksa habis-habisan dan akhirnya bunuh diri di sel tahanan. Bahkan bulan lalu juga ada cewek mata-mata yang baru aja ditangkap. Kata Frankie nakut-nakutin Yor. Didalaminya jadi apa ya, jadi polisi. Tapi cewek itu udah dibebasin karena punya keluarga yang bekerja di Badan Keamanan Nasional. Ya bisa dibilang dia bisa bebas karena punya orang dalam. Tambah Lloyd. Maksud Lloyd ngomong demikian adalah untuk mengetes apakah Yor tahu kalau Yuri adalah seorang polisi rahasia atau bukan. Oh iya, ditesnya apa ya? Bener, polisi juga. Karena kalau Yor tahu, maka dia akan menggunakan jabatan adiknya itu untuk bisa bebas dari ancaman mereka. Bagaimana Yor-san? Kamu cukup mengatakan nama adikmu yang bekerja di Badan Keamanan Nasional dan kamu akan aman. Batin Lloyd. Tapi Yor yang emang gak tahu apa-apa itu pun tetap diam. Dan saat Frankie mencoba menyentuhnya, dia pun langsung dibanting sama Yor. Keren kali di sini apa ya, gerakannya, gerakan bela diri. Jangan sentuh saya sembarangan. Saya sudah menikah. Saya yakin suami dan adik saya adalah warga negara yang baik dan patuh. Bila Anda berani macam-macam, maka saya nggak akan tinggal diam. Kata Yor sambil pasang kuda-kuda untuk bertarung. Keren. Akhirnya Lloyd pun sadar kalau Yor memang gak ada hubungannya dengan Yuri dan gak tahu kalau Yuri adalah polisi rahasia. Lloyd pun minta maaf kepada Yor dan langsung melepaskannya. Terus Lloyd kayaknya ngerasa bersalah karena udah mencurigai Yor. Frankie yang lihat gelagat Lloyd itu pun langsung memperingatkannya. Dia ngingetin Lloyd untuk jangan sampai percaya dengan siapapun atau nyawanya akan menjadi taruhan. Jangan menasihatiku dengan wajah kayak gitu. Bikin kesel aja. Kata Lloyd sambil melepas wajah samaran punya Frankie. Ya, wajahnya sayang kali. Sorenya saat pulang kerja, terlihat Yor yang kayaknya masih tegang gara-gara kejadian tadi siang. Dan di dalam perjalanan pulangnya, dia bertemu dengan Lloyd. Lloyd pun lalu memakai kesempatan itu untuk mengambil penyadap yang dipasang di kerah baju Yor tadi. Tadi pagi dipasangnya. Wah, kerah bajumu kotor lagi. Kata Lloyd sambil mengambil penyadap itu. Maaf ya Lloyd-san. Saking payahnya menjadi istri, aku bahkan gak bisa menjaga kebersihan bajuku sendiri. Didalami kali perannya. Yor merajuk. Lloyd yang ngerti kegalauan hati Yor itu pun langsung menghiburnya. Lloyd menyuruh Yor untuk gak terlalu memikirkan hal yang gak penting dan tetap menjadi diri sendiri. Selalu tersenyumlah. Aku yakin Anya akan senang melihat senyummu itu. Kata Lloyd. Iya, baik. Mendengar perkataan Lloyd itu, Yor pun langsung lega dan sangat senang. Lloyd-san, aku sangat bersyukur kamulah yang telah menjadi suamiku. Memang dianggapnya benar-benar suaminya. Kata Yor dengan mesra. Kali ini ganti Lloyd yang tersipu malu dan Ikut malu dia mendengar itu. dengar perkataan Yor itu. Lloyd yang kayaknya mulai baper sama Yor itu pun lalu mengajaknya beli kue untuk memperingati 1 tahun pernikahan mereka. Terus sesampainya di rumah, Anya yang baru aja pulang dari sekolah pun sumringah saat melihat mama papanya yang udah akur. Yeay, ayah dan mama Yor udah baikan. Dibaca ya, apa ya, udah nggak ada saling curiga lagi. Baca pikiran orang kedua. Anya senang. Loh emang kapan kami bertengkar? Iya. Jawab Lloyd dan Yor. Setelah itu mereka pun menikmati kue yang baru dibeli tadi. Kopi. Nah, inilah akhir dari anime Spy X Family episode ke-9. Keren. Terus, keseruan apa lagi yang akan dihadapi sama keluarga Voyager ke depannya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Koceng Rebang. Oke, thank you Mina. It's that hot girl by my anthem, turn it up and throw it down.